Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, benar kami sungguh mengasihi Engkau, karena terlebih dahulu Engkau telah mengasihi kami, menyelamatkan kami, dan menguduskan kami. Kami bersyukur Tuhan atas siang hari ini Engkau telah tibakan kami tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang merendahkan hati kami untuk menyambut setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam hati kami, membuka pikiran hati kami, membuka telinga kami untuk siap mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, penebus kami. Amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Coba lihat dulu kiri kanan kita. Apakah mencerminkan wajah-wajah yang luar biasa? Amin. Ya. Karena saat ini memang kondisi lagi kurang sehat ya. Banyak ya jemaat-jemaat kita yang terkena penyakit ya. Ya, tapi puji Tuhan kita melihat wajah-wajah kita ya luar biasa ya. Nggak ada yang mungkin ada yang penuh beban gitu, buat masalah yang dipikir sampai dibuat tempat ini. Ya, memang Bapak Ibu kita akui ya, kita emang lagi hidup zaman yang sekarang namanya zaman yang penuh dengan kesulitan ya. Ya. Setiap zaman berkembang zaman pasti semakin sulit ya. Tapi bersyukurlah kita hari ini bisa menikmati kebenaran firman Tuhan ya. Karena banyak ya di luar sana susah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita merenungkan ya Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Ya, bagian Alkitab yang mungkin ya Bapak Ibu yang mungkin sudah sering kita dengar ya. Apalagi Filipi 4 ayat 4 ya. Bersukacita dalam Tuhan ya. Terus diulangi di adik-adik sekolah minggu kita. Karena justru kita sering dengar, tapi justru kita sering pula melupakan maknanya. Ya, bagian ini ibarat kotak P3K Bapak Ibu ya. Pertolongan pertama bagi jiwa-jiwa yang gundah gelisah, cemas ya, kehilangan arah ya, konflik yang kita mengerti, memahami ya. Kita hidup di era yang disebut oleh para pakar sosiolog sebagai the age of anxiety atau zaman kecemasan ya. Bahkan data WHO menyebutkan lebih dari 300 juta ya orang mengalami namanya depresi dan kecemasan secara klinis. Di negara kita, di Indonesia sendiri, dari data Riskesda tahun 2023 menunjukkan lebih dari 12 juta penduduk mengalami gangguan mental emosional. Apakah ada di antara kita? Semoga tidak ada. Nah, ironisnya banyak orang Kristen yang mengalami namanya gangguan mental, Bapak Ibu. Ya, bayangkan aja kalau orang di dalam Tuhan bisa namanya terkena gangguan mental atau gangguan emosional ya. Nah, bahkan dari menyebutkan data WHO juga menyebutkan lebih dari 300 juta orang mengalami depresi setiap tahun dan bunuh diri menjadi penyebab kematian nomor 2. Ya, kenapa bisa begitu ya? Padahal kita lihat ya, dunia tampak semakin canggih ya, penuh pencapaian teknologi ya, tapi kehilangan arah secara rohani ya. Bagaimana juga dengan kehidupan gereja ya? Banyak ya, semoga tidak ada di antara kita ya, gereja-gereja di luar sana pun tidak luput namanya perpecahan ya, karena ambisi ya, iri hati ya, kepentingan pribadi, ego ya. Ya, sehingga terjadilah perpecahan gereja. Mungkin bukan hanya sekedar dari doktrin saja, tapi ego ya, masalah internal ya. Nah, kita hidup di tengah yang namanya generasi yang kaya informasi, tapi miskin hikmat ya. Pernah yang dikhotbahkan saudara kita Sosthenes mengenai pengetahuan dan hikmat ya. Miskin hikmat di dalam dunia ini ya. Dan juga terjadi banyak perubahan zaman yang mengarah kepada kehancuran ya. Konflik ya. Sering konflik ya, tapi lambat dalam perdamaian ya. Contohnya ya,
konflik Rusia Ukraina sampai sekarang belum selesai ya. Israel lawan Hamas, Israel lawan Iran, Israel lawan Suriah, India lawan Pakistan. Yang terbaru sekarang adalah Thailand lawan Kamboja ya. Konflik terus-terus tapi tidak ada untuk perdamaian ya. Belum lagi konflik di gereja ya, pasti ada ya. Banyak gereja ya yang mungkin pelayanannya luar biasa ya, hebat ya, keren, canggih, tapi relasi antar jemaatnya penuh dengan duri, racun ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang viral-viral di media sosial ya, ada gereja ya, pendetanya dipaksa turun dari mimbar oleh jemaat. Mungkin Bapak pernah lihat video itu ya, ironis banget ya. Seorang hamba Tuhan dipaksa turun oleh jemaatnya dari mimbar ya. Keluarga Kristen pun ya, keluarga rohani pun tidak luput juga dari permasalahan ini ya. Banyak suami istri ya, tidur sekasur mungkin tapi hidup seperti musuh ya. Yang tawa-tawa mungkin mengalami gitu. Banyak juga orang tua sibuk kerja demi anak tapi tidak menyapa anaknya dengan kasih. Banyak Bapak Ibu. Maka firman Tuhan saat ini yang kita akan pelajari menjadi suara yang menjegarkan ya, dan juga menegur kita ya. Mari kita baca Filipi 4 ayat 1 sampai 9 secara bersamaan ya. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Kita mulai 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan waktaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia menasihati dan Sintike menasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sutsugus temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kedekat hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi katakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang kamu pelajari dan apa yang kamu telah terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Amin. Ya. Ayat 1 ya Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu latar belakang penulisan surat Filipi ini? Ya, tahu nggak Bapak Ibu Rasul Paulus menulis surat ini di mana? Penjara. Benar, penjara. Coba bayangkan, Rasul Paulus ya sebagai seorang tahanan ya, menulis surat ini penuh kasih kepada jemaatnya di Filipi ya. Paulus di penjara ya, secara fisik di penjara, tetapi hatinya dan imannya tidak terpenjara ya. Yang tidak, biasanya orang di penjara sibuk ya memikirkan bagaimana bebas. Saya harus melakukan ini biar saya bebas ya, saya pengacara dan segala macam. Tetapi Rasul Paulus tidak memikirkan nasibnya, tapi memikirkan jemaat Filipi. Ya, Rasul Paulus menyebut mereka sebagai sukacitaku dan mahkotaku. Ya, suatu kebanggaan menurut Rasul Paulus ya, mahkota kemenangan bagi Rasul. Ya, bukan sekedar mahkota yang dipajang kepala, tapi mahkota kebanggaan. Ilustrasinya begini, mungkin Bapak Ibu, seorang ayah ya, seorang orang tua ya, bangga melihat anaknya maju sukses ya. Kalau di falsafah orang Batak ya disebutkan anak koki doha moradiau, mungkin seperti itu ya. Atau seorang guru melihat anaknya lulus sukses berhasil ya, itu menjadi mahkota bagi dia ya. Dan juga ya di tempat
kita seorang gembala ya yang melihat jemaatnya ya terus berbuah dalam pelayanan, bertahan dalam iman, itu menjadi mahkota bagi gembala ya. Kalau dilihat jemaatnya ya memble-memble atau bertikai pecah begitu ya, gembalanya malah sering minum paracetamol kan, pusing gitu kan. Bikin kondisi jemaat seperti ini, mau berkembang, mau maju. Ya, begituan kita semuanya berkembang ya dalam pelayanan ya, berbuah ya. Ya. Paulus juga menekankan, menyuruh jemaat untuk berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan ya. Zaman ini Bapak Ibu banyak orang berdiri di atas emosi, opini publik atau situasi ekonomi. Tapi Paulus terus menekankan berdirilah dalam Tuhan. Ya, artinya apa Bapak Ibu kalau berdiri dalam Tuhan? Ya, Tuhan itu kan kekal, berarti kita harus berdiri dalam kehendak Tuhan ya. Jangan goyah oleh tekanan ya. Tekanan sedikit cium ya. Banyak seperti itu. Tekanan sedikit nggak mau datang ibadah ya. Tapi jangan ikut arus dunia. Jangan biarkan imanmu dibentuk oleh yang namanya berita sumber-sumber TV ya, feed Instagram ya, TikTok ya, YouTube ya, media-media bertebaran, info-info ya. Sering kita ya kalau mau dimanapun dengar YouTube, TikTok ya, maupun di kereta, di perjalanan lebih sering mendengarkan itu daripada dengan khotbah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu berdiri teguh ya dalam teks bahasa aslinya, bahasa Yunaninya yaitu stete. Itu berasal dari kata strateomai. Yang artinya apa Bapak Ibu? Yang dipakai dalam konteks apa ya? Saya gambarkan dalam konteks militer yang siap berperang. Ya, Rasul Paulus menggunakan berdiri teguh untuk bersiap berperang. Ya, dalam menghadapi kehidupan yang mungkin bukan zona zaman ya. Seringkali kita hidup sering senang hidup zona nyaman. Tapi Rasul Paulus mengatakan berdirilah teguh dalam medan pertempuran. Ya, dengan bukan menuntut kekuatan kita, tapi kekuatan dari Tuhan. Makanya dibilang berdirilah teguh dalam Tuhan, bukan berdiri teguh dalam kehendak kita atau pribadi kita, opini kita, ya, emosi kita. Lalu ayat 2-3, Euodia kunasihati dan Sintike pun kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan aku meminta kepadamu Syntychos yang setia, tolonglah mereka dan sebagainya. Nah, Euodia dan Sintike ini Bapak Ibu yang disebutkan Rasul Paulus adalah perempuan yang terkenal di jemaat Filipi ya. Mereka dipercayakan Rasul Paulus sebagai pelayan untuk membantu pelayanan Rasul Paulus ya, untuk membimbing, membina jemaat Filipi saat itu. Tapi ada konflik di antara mereka ya. Ya, tidak dijelaskan apa sebenarnya konfliknya. Tapi kalau kita lihat cukup serius hingga Paulus menegur mereka secara terbuka, Bapak Ibu. Nah, dan juga mereka bertengkar ya karena Rasul menyebutkan bagi mereka supaya mereka berdamai ya. Ini artinya apa Bapak Ibu ya? Zaman sekarang banyak ya pelayanan yang saya sebut tadi, pelayanan hancur karena ego ya. Banyak konflik bukan karena ajaran, tetapi karena ego, tapi karena sakit hati yang tidak selesai. Sehingga pelayanan itu ya bisa rapuh ya. Pertengkaran kecil bila jadi diungkit-ungkit terus akan menjadi perang besar ya. Sepele hanya karena tidak mau minta maaf ya. Mungkin dia salah, harusnya dia yang minta maaf. Banyak orang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Paulus di sini tidak memilih siapa yang salah ya. Ia hanya berkata sehati, sepikir dalam Tuhan. Kalau kita berpikir dalam daging ya, berpikir dalam kehendak kita akan selalu menang. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Tapi kalau berpikir dalam Tuhan, kita akan lebih memilih damai daripada benar itu sendiri. Ya. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi siapa yang mengutamakan Injil di atas ego kita. Begitu Bapak Ibu. Sehingga menjadi pertanyaan diri masing-masing kita ya, menjadi refleksi dalam diri kita masing-masing. Apakah kita menjaga kesatuan dalam pelayanan kita? Ya. Apakah aku seperti Euodia dan Sintike aktif tapi mudah bertikai dan cepat tersinggung? Ya. Atau
Apakah aku seperti Sun Sugos menjadi penengah yang membawa damai? Ya, itu menjadi pertanyaan dalam hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Lalu ayat 4 mengatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi buat katakan bersukacitalah. Itulah Rasul Paulus menekankan terus bersukacitalah, bersukacitalah ya. Mengapa Paulus mengulangi seruan ini, Bapak Ibu? Bersukacitalah, bersukacitalah. Sedangkan para rasul aja, sedangkan Paulus saja di dalam penjara, bagaimana dia bersukacita? Ya. Karena firman Tuhan mengatakan sukacita itu, sebelum sukacita sejati bukan berasal dari situasi, ya, tapi buah pengenalan akan Kristus. Ya, sukacita yang dimaksud bukan hasil dari kondisi nyaman, ya, atau keberhasilan hidup, ya, melainkan hasil dari kesadaran bahwa kita telah ditebus oleh Kristus, diperdamaikan dengan Allah dan diberi hidup yang kekal. Itulah sebenarnya sumber sukacita orang Kristen sejati. Sukacita tidak tergantung kepada musim hidup, ya. Kalau kita tergantung kepada musim hidup, tidak ada secara daging namanya sukacita. Yang ada mengeluh terus, ya. Makanya itu dalam teks Yunani, ya, saya sedikit berlinguistik, dikatakan sini sukacita dari kata kerite atau keiro, ya, berasal dari kata charis atau kasih karunia. Artinya apa, Bapak Ibu? Tadi sukacita itu dalam bahasa Yunani-nya kerite atau kairo, berasal dari kata charis, kasih karunia. Ada yang tahu, Bapak Ibu, artinya apa maksudnya? Artinya sukacita kita sesungguhnya lahir dari kasih karunia, ya, bukan keadaan, ya. Ini bukan sukacita semu, sukacita sementara, melainkan ke sukacita karena di dalam Kristus kita sudah dimenangkan, ya. Sukacita kita bukan berasal dari keadaan, tapi dari penebusan yang telah diselesaikan, yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Sukacita bukan karena kita berhasil mendapatkan hal yang baik, sukses mendapatkan kemuliaan dunia, tetapi karena dosa kita telah ditebus dan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dalam Titus 4 ayat 4-7. Ya. Itu sukacita kita sebenarnya, Bapak Ibu. Jangan bandingkan dengan sukacita dunia, ya. Apa bedanya dong kalau kita bersukacita karena kita mendapatkan kemakmuran? Apa bedanya? Rasul Paulus aja di penjara mengalami penganiayaan. Apa yang didapatkan Rasul selama penganiayaan, selama pelayanan? Dikasih nggak di rumah, dikasih nggak di mobil? Tidak ada. Tapi dia terus bersukacita karena dia paham dia telah ditebus dan diangkat jadi anak-anak Allah. Demikian kita juga semua, Bapak Ibu. Ya, dunia pokoknya kamu bersukacita, ya. Kenapa, ya? Karena kamu mendapatkan mobil, ya. Kamu dihormati, kaya, sukacita, ya. Tapi coba Bapak Ibu lihat, banyak, ya, artis terkenal, pejabat terkenal, orang kaya yang ternama, tapi mengalami depresi, ya, kesepian, ya. Kenapa gitu, ya? Mereka punya hal-hal yang luar biasa, tapi mengalami depresi. Karena sukacita mereka bergantung pada validasi eksternal, bukan jaminan internal dari Allah. Kita bersyukur, Bapak Ibu, ya. Rasul Paulus juga dalam kisahnya, ya, dalam kisah para Rasul 16, dia bersama dengan Silas di penjara, dia bernyanyi dalam penjara bersukacita. Orang kalau di penjara ketakutan, aduh gimana sih saya ini, aduh gitu. Ini bersyukur sampai ada yang bertobat, kan, karena mendengar mereka. Bayangkan, Bapak Ibu, ya, karena Rasul Paulus memandang sukacita kita ini yang luar biasa, ya. Dia bisa bernyanyi memuji Tuhan dalam keadaan terdesak seperti itu, ya. Ya, hal juga di dalam perjanjian lama, ya. Nabi Habakuk, ya. Kalau Nabi Habakuk, Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian Nabi Habakuk, dia menuliskan dalam kata-katanya seperti ini: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa. Dan juga kalau Bapak Ibu kita lihat, ya, Yohanes 16 ayat 22, coba bisa dibuka.
Yohanes 16 ayat 22. Kita baca. Yohanes 6 ayat 22. Yohanes 16 ayat 22. Ya. Pada keesokan harinya, Saya baca ya. dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Bukan 16 ayat 22. Oh, ayat 22. Iya. Pada keesokan Yohanes, harinya, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dalam hatimu dan akan bersukacita, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas sukacitamu itu daripadamu. Tuhan Yesus sudah memberikan sukacita itu kepada kita, dan dikatakan tidak ada seorang pun yang merampas sukacitamu. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya apa? Kita emang hidup dalam sukacita terus. Sukacita Tuhan itu ada tinggal dalam kita. amin. Tapi tergantung hati setiap masing-masing mau menggunakan sukacita Tuhan atau sukacita dirinya masing-masing. Ya. Ini yang bisa kita gambarkan ya, seperti seorang yang mendapat surat pengampunan dari hukuman mati. Ya. Itulah kita di depan salib. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kutuk ya telah dibatalkan dan hidup baru telah diberikan. Itulah kita bersukacita. Amin. Kita bersukacita karena kita telah diampuni, kita telah ditebus, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita memiliki pengharapan kekal, bukan semu. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa sukacita sejati bukan soal apa yang kita punya Bapak Ibu, tetapi siapa yang kita miliki. Dan kita memiliki Kristus Sang Juru Selamat. Luar biasa, berbeda dengan dunia ya. Jadi menjadi refleksi dalam diri kita masing-masing, apakah sukacitaku bersumber dari berkat atau dari Sang Pemberi berkat, atau dari keadaan, atau dari penebusan kekal. Itu menjadi renungan hati pribadi masing Bapak Ibu. Ya. Lalu di ayat 5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, kebaikan hati kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya kelemah lembutan hati kita Bapak Ibu, ya. Keluasan ya, atau toleransi yang penuh kasih ya, atau kemurahan, tidak keras kepala. Itu yang ditekankan kebaikan hati ya Bapak Ibu. Nah, coba dalam dunia sekarang ya, sikap ini sangat langka ya. Benar ya Bapak Ibu. Ya, kita hidup di zaman orang yang cepat marah, cepat stres, cepat konflik ya, cepat tersinggung. Benar Bapak Ibu. Ya. Semua diumbar-umbarkan di media sosial ya, saling menyerang karena perbedaan kecil ya. Tapi di sini orang Kristen sejati dipanggil untuk menunjukkan kebaikan hati, dan dikatakan harus diketahui semua orang. Kenapa harus diketahui semua orang? Apakah kita mau pamer gitu Bapak Ibu? Oh saya baik nih, saya mau pamer dulu. Tidak, di sini kalau dilihat teks aslinya dalam bahasa Yunani dikatakan Gusteto pasin anthropois. Artinya apa? Gini, biarlah hidup kita ini terlihat dan terbaca oleh semua orang, yang akan menjadi kesaksian nyata kita, bukan sekedar nilai dalam pikiran. Ya, mengapa? Dikatakan karena Tuhan sudah dekat. Ya, karena Tuhan sudah dekat. Secara eskatologis memang Tuhan akan secara datang kembali, tapi juga secara eksistensial Tuhan hadir sekarang di tengah kita. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita melalui Roh Kudus-Nya. Maka seharusnya kita hidup mencerminkan karakternya, karakter Kristus. Ya. Kita sebagai gereja harus menunjukkan kebaikan hati kita yang akan menjadi oase atau tempat orang menemukan kelembutan, bukan penghakiman. Ya. Jangan jadikan tempat kita sebagai penghakiman ya Bapak Ibu, tapi kelembutan. Tapi ironisnya Bapak Ibu ya, mungkin di luar ya, dalam gereja pun setiap hari terjadi pertikaian ya, saling sindir
di media sosial ya, sindir-sindir gembalanya, sindir-sindir pelayan Tuhan ya, bikin status di WA, di Facebook ya, di Instagram ya. Itulah kenapa perpecahan, karena ego. Paulus mengingatkan kebaikan hatimu harus diketahui semua orang, tidak hanya satu sel pelayanan dengan kita, tapi juga mereka yang berbeda pandangan dengan kita, bahkan pun yang menyakiti kita. Ya agak berat sih Bapak Ibu ya, agak sulit diterapkan. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita mampu menjalankan ini. Ya, amin Bapak Ibu. Ayat 6 sampai 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi katakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa itu Bapak Ibu khawatir? Keraguan? Apa yang tahu khawatir? Nah, pikiran yang terpecah belah ya Bapak ya. Khawatir itu lawan dari kata damai ya. Khawatir ya. Ya, khawatir ini menjadi musuh utama zaman ini ya. Khawatir beras naik, khawatir gas naik, khawatir bahan-bahan langka ya, khawatir ya. Ya, WHO menyebutkan ya bahwa gangguan kecemasan meningkat drastis karena itu khawatir ya. Khawatir ya. Tapi Paulus di sini mengajarkan solusi surgawi untuk melawan khawatir ini. Yaitu apa Bapak Ibu? Doa, benar, doa. Jadi doa bukan sekedar rutinitas religius ya, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau berangkat kerja, tapi doa itu menjadi relasi jembatan damai antara manusia dan Allah ya. Saat kita berdoa Bapak Ibu, seharusnya kita tidak hanya menyampaikan permintaan, tapi juga menyerahkan hidup kita kepada Allah. Allah lebih tahu apa yang kita mau, ya. Menyerahkan hidup kita kepada Allah dengan apa? Dengan ucapan syukur, ya. Kita percaya mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita, bahkan dalam situasi sulit ini, ya. Kekhawatiran adalah musuh iman. Kan ada lagu jangan kamu khawatir. Ya, saya nggak apa. Ya, kok jangan kamu khawatir ya. Tapi doa adalah senjata kita, ya. Kita berdoa bukan hanya untuk mengubah keadaan, tapi untuk mengubah diri kita, Bapak Ibu. Seringkali kita mendengar ya, doa meminta mengubah keadaan seperti contoh ya, orang miskin berdoa agar ekonominya membaik. Sering ya, Tuhan saya mau kaya, saya mau bebas terjerat ini. Tapi seharusnya kita berdoa ya kepada Tuhan untuk menguatkan kita untuk merubah dirinya menjadi bekerja keras, bekerja ulet, bagaimana bisa mencari duit ya, sehat ya, tidak tergantung pada namanya hutang ya, agar ekonominya membaik dan lain-lainnya. Itu sebenarnya kita harus berdoa untuk diri kita, bukan mengubah keadaan. Diri kita inilah yang harus menyesuaikan dengan keadaan ya. Lalu katanya ucapan syukur ya. Kenapa kita harus mengucap syukur ya? Karena ucapan syukur melatih kita untuk melihat kebaikan Tuhan, karya Tuhan ya. Apa itu ucapan syukur Bapak Ibu? Ucapan syukur itu apa? Ada yang tahu? Apa itu ucapan syukur? Ada yang bilang rasa terima kasih karena apa? Nah, karena apa orang mengucap syukur saat ini? Ada yang pertolongan ya. Tapi banyak orang mengucap syukur saat menerima sesuatu. Benar nggak Bapak Ibu? Contoh ya, dapat rumah baru, puji Tuhan. Peresmian ucap syukur karena rumah baru ya. Atau mobil, kendaraan baru ya, gaji naik, pangkat naik, jabatan baru ya. Ya, uang belanja naik ya. Istri dapat emas baru dari suami ya, gitu ya. Yang jomblo dapat pasangan, nah gitu. Ya, pasangan baru ya, berdoa, wah terima kasih Tuhan Engkau memberikan istri yang mengerti, istri baik hati, istri penyabar ya, istri selalu ada, wah puji Tuhan, ini istri dari masa depan, ya gitu. Jadi pilih istri dari masa depan. Iya, iya Ibu. Tapi syukur seperti ini nggak salah Bapak Ibu ya. Tapi belum dalam, belum memenuhi intinya.
Ya, ini juga bisa digunakan oleh orang-orang di luar Kristus ya. Sama, apa bedanya dong sama kita yang dalam Kristus ya. Jadi apa perbedaannya syukur versi dunia sama versi kita orang yang tebus Tuhan? Nah. Filipi 4 ayat 6 justru berbicara tentang ucapan syukur di tengah doa dan permohonan. Artinya apa? Sebelum menerima apa-apa, sebelum menerima hasil, bahkan ketika kita masih dalam mungkin kesulitan, kita sudah bersyukur. Ya kan? Coba lihat Filipi 4 ayat 6. Sebelum menerima apa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dari kata itu bahkan itu yang terpakai atau ucapan syukur itu Eukaristia ya, akar kata dari dengan Ekaristi ya. Kalau kita lihat saudara kita ya, umat gereja Katolik dalam ibadah misalnya kan ada namanya Ekaristi ya. Ekaristi itu perjamuan kudus, perjamuan Tuhan ya, karena menyambut tubuh dan darah Kristus, bersyukur menerima tubuh dan darah Kristus. Nah di sini katakan ucapan syukur dan kata Eukaristia. Apa itu? Syukur yang penuh karena kasih karunia. Ya, kita bersyukur kita telah mendapatkan kasih karunia. Ya, jadi yang kita dapat simpulkan ucapan syukur sebenarnya adalah respon iman kita terhadap anugerah Tuhan. Itu yang sebenarnya. Hasilnya apa, Bapak Ibu? Hasilnya apa kita mengucap syukur? Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Segala akal, Bapak Ibu. Coba, rasul di penjara tapi mengucap syukur. Orang menganggap ini orang stres ya. Makanya dikatakan melampaui segala akal. Kondisi lagi sulit, ekonomi seperti ini, ya beban berat tapi masih bersyukur. Makanya melampaui segala akal. Secara akal memang kita nggak mungkin. Tapi kalau kita menggunakan yang dalam dikatakan firman Tuhan, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, ya, menggunakan pikiran logis Roh Kudus, Bapak Ibu, ya. Karena kita telah ditebus oleh Tuhan, kita bersyukur ya. Sehingga penebusan Kristus bukan hanya untuk menyelesaikan masa lalu kita ya, tetapi juga menjaminkan masa depan kita. Kita tidak perlu khawatir. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir ya. Kita memiliki akses langsung kepada Bapa karena tirai telah terbelah. Dan Yesus menjadi imam besar yang hidup untuk mengantarkan kita kepada Sang Bapa. Kita bersyukur Bapak. Ya, damai sejahtera dari Allah bukan berasal dari tidak ada masalah. Ya. Jangan anggap Bapak Ibu mengatakan ada masalah terus, bagaimana damai sejahtera Allah ini, gitu kan? Tapi apa? Melainkan dari kehadiran Kristus yang telah bangkit tinggal dalam kita. Nah, damai itu adalah buah dari Injil, buah dari salib, bukan hasil kerja keras pikiran manusia. Jangan Bapak Ibu anggap itu karena damai itu hasil buah kerja keras pikiran manusia. Coba kita buka dalam Yohanes 14 ayat 27, kita lompat. Yohanes 14 ayat 27, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan. Yohanes 14 ayat 27. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dikatakan apa? Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, itu kan khawatir. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Coba kita lompat ke Yohanes 20 ayat 19. Nanti kita artikan apa dua ayat ini relevansinya. 20 ayat 19. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, saya sedikit membandingkan teks bahasanya Bapak Ibu ya, sedikit berlinguistik. Kalau King James Version menerjemahkan peace be unto you, atau damai sejahtera di atasmu.
Atau terjemahan NIV mengatakan peace be with you, damai sejahtera besertamu. Nah, di dalam teks asli bahasa Yunani-nya itu mengatakan airen heimen, ya. Artinya damai sejahtera dalammu, dalam kita, ya. Atau di terjemahan lainnya juga dalam teks Pesita bahasa Aramaik mengatakan selamat amkun, ya. Atau di dalam teks bahasa Ibrani-nya mengatakan shalom lachem. Atau di teks bahasa Arabnya mengatakan salamun lakum. Salamun lakum bukan berarti assalamualaikum, berbeda, ya. Kalau assalamualaikum artinya damai, semoga damai sejahtera di atas melimpah kepadamu. Tapi kalau kita dalam di teks terjemahan dalam bahasa Arabnya salamun lakum artinya damai sejahtera dalammu, tinggal dalammu. Artinya udah tinggal dalam kita, bukan masih di atas kita, ya, tapi udah tinggal dalam diri kita. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 7, ya, Yesus menubuhkan damainya, ya, yang bersifat kekal, yang bersifat ilahi, tidak seperti dunia, ya. Lalu di dalam Yohanes 20 ayat 19, damai sejahtera itu nyata, hadir di tengah penderitaan, ketakutan, dan kekacauan, ya. Di Yohanes 20 ayat 19 itu mereka takut, ya, untuk Yesus sudah bangkit, ya. Mereka kawan takut, apakah benar Yesus bangkit? Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang, ya, di saat mereka dalam ketakutan. Yesus bangkit, hadir di tengah-tengah mereka. Itulah damai yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti damai sejahtera ini bukan sekedar salam, tetapi penggenapan janji dan tanda bahwa Yesus yang bangkit membawa pemulihan hidup kita dan damai sejahtera sejati. Haleluya Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu sudah memahami kan damai sejahtera yang sesungguhnya, ya. Ya. Apa yang kita simpan dalam kekhawatiran? Padahal seharusnya kita sudah menerima damai sejahtera Allah yang telah menebus hidup kita semua. Ya, Bapak Ibu. Lalu di ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu, ya. Di sini Paulus mengajarkan disiplin of the mind, disiplin pikiran kita, ya. Dunia saat ini membanjiri kita dengan informasi palsu, ya, memecah belah, ya. Pikiran yang mudah tercemar kalau kita mengikuti informasi arus dunia, ya. Mikirin sana sini, ya, mikirin berita ijazah palsu lah, ya Bapak Ibu. Iya, dunia bikin pecah belah kan itu. Iya, politik dan segala macam, ya. Dalam ilmu psikologi mengatakan Bapak Ibu, ya, apa yang kita pikirkan terus-menerus akan membentuk realitas kita. Ya, apa yang kita pikirkan terus-menerus akan membentuk realitas kita. Itulah mengapa Paulus menyuruh kita untuk mengisi pikiran kita dengan kudus, bukan hal-hal negatif, tapi untuk apa? Untuk fokus pada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Ya, pikiran yang sehat menciptakan kehidupan yang sehat, ya Bapak Ibu, ya. Karena itulah kita perlu memfilter, menyaring, ya, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita percaya, ya. Khususnya ibu-ibu yang sering nonton TikTok, ilustrasinya itu taman, ya. Kalau dibiarkan liar, ya akan ditumbuhi rumput liar, ya. Tapi kalau dijaga, ditanam yang baik, akan tumbuh dengan bunga-bunga yang kebaikan, bunga-bunga indah. Nah, jadi tatalah pikiran kita dengan sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi harus kita pahami bahwa kasih karunia bukan hanya mengubah status kita di hadapan Allah, tapi juga mengubah pola pikir kita sehari-hari, ya. Pikiran yang telah ditebus akan menjauhi hal yang sia-sia, ya. Lalu ayat terakhir, ya, ayat 9. Dan apa yang kamu pelajari dan terima dan dengar dan lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, Bapak Ibu. Kerohanian kita, kepercayaan kita bukan hanya soal pengetahuan, tapi tindakan, ya. Paulus berkata, lakukanlah. Firman harus menjadi gaya hidup kita, menjadi pola hidup kita, bukan hanya sekedar kutipan-kutipan saja, ayat-ayat yang memberkati, wah ayat-ayat motivasi hari ini dalam ini gitu, tapi tidak dihidupi, tidak di pola hidupkan. Memang agak sulit Bapak Ibu kalau kita tidak rendah hati dan memohon pertolongan Roh Kudus, ya. Dan janji Tuhan luar biasa apa? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Bukan hanya sekedar damai yang kita terima, tapi apa?
pribadi, Allah sendiri yang tinggal beserta kita, Bapak Ibu. Inilah adalah berkat tertinggi ya, bukan hanya menerima damai saja, tapi hidup bersama Sang Raja Damai itu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu penutup ya, kita sudah memahami ya bahwa Filipi 4 ayat 1 sampai 9 bukan hanya sekedar nasihat moral ya, tapi inilah panggilan hidup kita ya, panggilan hidup kita sebagai orang Kristen yang sejati, orang yang telah ditebus Tuhan ya, yang kita dapat simpulkan bahwa harus apa? Berdiri teguh di tengah badai ya, lalu bersatu dalam tengah perbedaan, bersuka cita di tengah penderitaan dan kesulitan, lalu lemah lembut di tengah kekerasan dunia. Tidak khawatir meskipun kita banyak menghadapi tekanan kesulitan apapun ya, pikirkan yang benar dan lakukan yang benar, itu kata Rasul Paulus. Sebab Tuhan dekat dan damai-Nya akan memelihara hati kita. Maka mari kita menjadi umat jemaat yang hidup dalam Injil kasih karunia. Kita di sini tidak terpecah ya, tidak goyah, tapi kuat dalam kasih, teguh dalam harapan, dan berbuah dalam pelayanan. Amin. Nah, kita memiliki warisan kekal ya, kita bersyukur memiliki warisan kekal itu Kristus yang telah bangkit, kasih karunia yang cukup bagi kita ya, dan damai-Nya tidak tergantung pada situasi. Jangan sukacita kita dicuri ya, damai sejahtera kita jangan diganggu atau iman kita goyah oleh angin dunia, tapi berdiri teguh dalam Injil Tuhan. Amin. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapak, kami bersyukur Tuhan atas hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Sang Raja Damai, Engkau adalah sumber sukacita kami. Kami yang lemah telah Kau tebus memiliki harapan kekal. Kami berdiri teguh atas kata firman Tuhan. Dan hari ini Roh Kudus, sertai kami, bantulah kami untuk menjalankan pula hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa kami orang yang tertebus memiliki kesaksian yang luar biasa kepada orang lain Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Dan kami yakin Roh Kudus akan berhenti untuk berbicara dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Yesus Kristus menerus kami.